Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kami lanjutkan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP kembali menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau. Selain menangkap 2 kapal tersebut, petugas juga berhasil mengamankan 19 anak buah kapal dan menyita 70 ton ikan hasil tangkapan. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, kapal patroli KKP melaksanakan patroli di perairan Laut Natuna dan menemukan kapal ikan asing sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Saat akan dilakukan penangkapan, kapal asing asal Vietnam tersebut berusaha kabur dengan mempercepat laju kapal sehingga dilakukan penembakan peringatan untuk menghentikan kapal. Dalam operasi ini petugas berhasil mengamankan 2 kapal berbendera Vietnam dengan jumlah ABK sebanyak 19 orang serta menyita ikan hasil tangkapan sebanyak 70 ton yang disimpan dalam plaka kapal. Dirjen PSDKP KKP Ipung Nugroho menyatakan kedua kapal ikan asing tersebut dilakukan atau melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara dengan menggunakan trol yang merupakan alat tangkap ikan yang dilarang digunakan karena merusak terumbu karang. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi penangkapan 2 kapal nelayan berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara, kita bergabung bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono. Selamat pagi Pak Ipung. Selamat pagi. Baik, Pemirsa, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Ipung, kami ingin konfirmasi bagaimana sebenarnya kronologi penangkapan 2 kapal yang berbendera Vietnam atau berbendera asing tersebut. Baik, selamat pagi pemirsa yang kami hormati. Jadi itu awalnya dari pengaduan dari para nelayan kita yang ada di Laut Natuna. Kemudian kami lakukan pemantauan mulai pusdal kami ya. Memang ada dia kapal tersebut dan terpantau di kami, maka segera kami respon cepat dengan menggerakkan 2 kapal patroli kami, Orka 2 dan Orka 3, dan kami pimpin langsung, saya pimpin langsung karena ini menjadi target kita, kapal asing lagi kan itu. Kami pimpin langsung ke lapangan dan alhamdulillah kita bisa melumpuhkan kapal-kapal tersebut. Ya, Pak Ipung, kabarnya ada 19 ABK dari 2 kapal yang sudah diamankan. Nah, saat penangkapan apakah ada upaya perlawanan, Pak? Dari mereka melawannya dengan melarikan diri ya, berusaha melarikan diri, terus kemudian mengecoh kita ketika sudah mau dekat, dia lari lagi gitu. Dan itu kami berikan peringatan sebetulnya dari pertama dengan gaupnya, kemudian dengan kami komunikasi mereka tidak menjawab. Kami beri peringatan tembakan ke udara, masih belum berhenti, kemudian ke air belum berhenti juga, akhirnya kita pepet, kita kasih tembakan air di depan haluan mereka dan mereka kita lumpuhkan, anggota kami langsung masuk merangsek ke kapal tersebut. Pak Ipung, tapi dari keterangan yang didapatkan dari 19 ABK yang ditangkap kemarin atau diamankan, apa Pak motif mereka melakukan pencurian ikan? Nah ini menariknya kan gini ya, ini kapal-kapal ini kan menggunakan alat tangkap trol yang memang itu dilarang. Ya. Mungkin di negaranya itu dibolehkan. Nah, satu trol saja ditarik satu kapal itu sudah merusak sumber daya perikanannya, terutama dari terumbu karang. Nah, ini kapal pair troll, jadi satu alat tangkap tersebut ditarik 2 kapal, malah dua-duanya tertangkap kami. Nah, mereka ketika menggunakan pair troll tersebut itu daya rusaknya itu luar biasa.
sudah rusak luar biasa itulah sehingga di negaranya mereka itu mungkin terumbu karang sudah rata, sudah tidak ada terumbu karang. Sementara terumbu karang tersebut itu tempat berlindungnya ikan-ikan, tempat memijahnya ikan-ikan kan di situ. Nah, ketika mereka sudah rata, otomatis ikan itu kan akan mencari tempat atau rumah yang untuk pemijahan. Di Indonesia masih bagus dalam hal ini. Nah, mereka lari tempat kita, akhirnya ini yang terjadi pencurian itu tadi. Demikian. Pak Ipung, para pelaku ini mereka sudah berapa lama melakukan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya proses hukum akan seperti apa, Pak? Baik, kalau dari kemarin kami lakukan dialog dengan mereka, mengakunya baru sekali. Padahal kan modus yang biasa seperti itu. Namun ada beberapa ABK kita tanya terpisah tuh ada yang bilang sudah 1 tahun, kan mungkin ada yang lebih, mereka berganti-ganti dalam ini. Dan sebetulnya tidak hanya 2 ini. Pencurian tersebut dia lakukan ada beberapa kapal, mereka hit and run, begitu ngambil ada petugas lari, ada bos lari gitu. Nah, kami juga mencobanya ini tidak mudah, hanya kita kepung dengan kondisi malam hari dan pagi itu baru kita lakukan pelumpuhan di situ. Pak Ipung, dari kapal yang sudah diamankan dan juga tentu ada hasil-hasil tangkapan di sana, akan diapakan, Pak? Itu kami prosedurnya pasti akan melakukan proses hukum dalam hal ini. Dan ini sudah untuk tahun ini 4 kapal dari Vietnam ya. Artinya proses tersebut rutin kami lakukan ketika menangkap kapal asing, pasti kami lakukan penyidikan, lalu kemudian tersangkanya kita lakukan tindak pidana di situ, kurungan, penjara, dan kapalnya disita untuk negara selama ini. Iya, artinya ini akan terus berproses begitu ya untuk memastikan sebetulnya sudah berapa lama dan juga kerugian negara yang diakibatkan. Nah, kemudian Pak, kalau untuk patroli, apakah kemudian semakin diaktifkan setelah ada temuan pencurian ikan ini? Untuk patroli kami memang udah rutin ya sebetulnya. Kami rutin. Hanya memang saat ini kan kita ada efisiensi ya, sehingga kami gerakkan ketika memang kondisi lapangan A1 ya. Benar-benar itu sudah valid, kita validasi dulu dengan patroli kami, valid, baru kita lakukan intercept. Kalau dulu kita masih bisa melakukan patroli keliling-keliling itu, sekarang karena adanya efisiensi, kami tidak keliling-keliling. Kami nunggu ketika ada valid, baru kami lakukan proses intercept di kapal tersebut. Demikian. Tadi terkait dengan kerugian negara ya. 2 kapal ini setelah kami lakukan hitungan valuasi, ada tim ahli kami, itu kurang lebih 61,4 miliar kerugian negara yang kita selamatkan dari ini. Dan mereka lakukan rutin gitu kan, ikan-ikan yang diambil pun ikan ekonomis penting dalam hal ini. Jadi sebetulnya Vietnam mungkin sudah tidak ada lagi sumber ikannya. Namun dengan pola hit and run seperti itu, nah itu kerugian kita yang harus kita selamatkan. Dan yang utama adalah ini masalah perbatasan, masalah kedaulatan perairan. Itu KKP hadir di Laut Natuna untuk menancapkan bendera PSDKP, bendera negara kita bahwa inilah kedaulatan kita. Ini yang harus kita jaga, kan itu. Jangan seenak saja kapal-kapal tersebut melakukan pencurian ikan, memanfaatkan sumber daya yang milik negara kita ini, milik nelayan kita. Harapan kita nelayan kita bisa lebih sejahtera dengan kita kondisikan seperti ini. Baik, penindakan tegas tentunya menjadi langkah yang harus diambil mengingat kerugian negara yang cukup besar yang ditimbulkan akibat aksi pencurian ini. Terima kasih Pak Ipung telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.